mestinya idealnya itu ya pranikah, Mas. Pranikah. Ya, pranikah itu mungkin ada waktu 1 bulan, 2 bulan, itu memang harus ada training. Kalau memang serius ya itu ya, bukan hanya sekedar tepuk sakinah kemudian dihafalkan kemudian menjadi kenyataan dalam kehidupan, itu jauh. Tapi ini bagi saya sendiri Pak Tarom menjadi sebuah pencerahan, karena awalnya jujur saya sendiri menangkap ketika pertama kali melihat tepuk sakinah itu sebagai bentuk desakralisasi pernikahan. Iya, pernikahan. Awalnya saya memandang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berbinar-binar. Jadi setelah sekian lama tidak silaturahim ke rumah Pak Ustadz Muhtarom, ini tadi ada acara, kita kumpul sahabat-sahabat El Salimah tadi. El Salimah, komunitas ya yang diikat oleh ikatan persaudaraan untuk memberikan ya yang kita bisa dalam hal literasi dan keilmuan kita masing-masing. Gitu ya. Jadi kita ini di El Salimah dikumpulkan awalnya dalam kelas kuliah S3 dulu ya. Iya. Di PAI UIN Sunan Kalijaga. Dan hari ini kalau sudah datang ngumpul di rumah Pak Tarom, sayang banget kalau tidak dimanfaatkan untuk ngobrol ya. Oke. Sehat Pak Tarom ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Adi gimana keluarga? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ngomong-ngomong keluarga Pak Tarom. Ini momentum bulan keluarga bagi saya. Ya, karena 26 tahun yang lalu di bulan ini saya dan istri melangsungkan akad pernikahan. Alhamdulillah sudah berjalan 26 tahun tanpa terasa. Dan sepertinya kalau menurut catatan saya, Pak Tarom juga sama 26 tahun ya. 26 tahun bulannya April, Mas. Nah, kalau bulannya duluan Pak Tarom. Iya. Tapi Kak Adi lebih gercep gitu ya. Iya. Karena anak pertama lahir Agustus 2000, Pak Tarom 2021. Ya, 2001. 2021. Ya, betul, 2001. Oke, Pak Tarom, berbicara tentang keluarga ya. Keluarga itu dibangun melalui sebuah perjanjian agung, ikatan yang kokoh dalam sebuah pernikahan. Kita ngobrol santai nih ya. Iya, ngobrol santai tapi tetap memberikan sesuatu ya. Insya Allah. Kalau menurut Pak Tarom nih, perspektif Pak Ustadz Muhtarom tentang pernikahan, ya, seperti apa sih sebenarnya Islam memandang pernikahan? Mungkin saya tidak berbicara pernikahan dalam perspektif saya, Mas ya. Saya akan menukil pernikahan dalam perspektifnya Al-Ghazali. Menariknya kalau sama Pak Tarom begini, dan ini bikin saya tambah semangat. Ya, Al-Ghazali itu dalam Ihya tentang adabun nikah, muqaddimah beliau mengatakan fan nikahu mu'inun 'alad dini wa muhinun lis-sayatini wa hisnun duna adullahi hasinun. Masya Allah. Jadi nikah itu Mas Adi, Al-Ghazali mengatakan nikah itu akan menolong agama dan juga bisa melecehkan setan. Masya Allah. Dan sekaligus sebagai tamengnya terhadap musuh-musuhnya Allah. Ini sebuah kalimat yang luar biasa menurut saya. Iya. Ini saya baru mendengar kata-kata Al-Ghazali ini dinukil Ustadz Muhtarom, dan ini dahsyat. Iya. Seperti apa sebenarnya Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang 3 hal yang menjadi makna pernikahan yang begitu luar biasa ya? Ya, dikatakan mu'inun 'aladdin, menolong agama itu, identitas agama kita akan terjaga dengan melakukan satu pernikahan. Kalau kita bayangkan, kalau kita tidak melakukan satu pernikahan,
ketika kita melakukan satu kemaksiatan atau kita melakukan satu perzinaan, itu yang kena dampak bukan hanya diri pribadi, tetapi identitas agama kita akan terkena imbas dari kemaksiatan atau perzinaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, dengan melakukan satu pernikahan ini, Al-Ghazali mengatakan mu'inun aladdin. Dengan menikah itu kita sudah menolong agama kita. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa muhinun lisyayatin. Dengan ini lebih dahsyat ini. Ya. Dan dengan menikah itu, Mas Adi, kita bisa melecehkan setan. Wow. Mengapa demikian? Karena orang menikah itu mempertemukan keinginan yang dahsyat, keinginan seksual, biologisnya itu tersalurkan secara halal, legal, secara halal. Nah, otomatis kecenderungan yang dahsyat ini kalau tidak tersalurkan secara legal, tentunya ini akan, setan itu akan merasa bangga. Jadi nafsu syahwat selama ini lebih banyak dilihat dalam perspektif yang buruk ya. Karena itu salah satu sifat yang banyak mewakili karakter setan. Iya, kalau itu tidak disalurkan secara legal, secara syar'iyah. Maka dengan pernikahan itu hal yang tadinya terkesan buruk menjadi sesuatu yang sangat indah dalam ikatan pernikahan ini. Dan itu membuat setannya bisa kita bayangkan nih teman-teman ya. Karena itu sesuai dengan kecenderungan manusia nikah itu, sesuai dengan kecenderungannya. Maka itu bisa dianggap sebagai melecehkan setan. Karena berat sekali orang setan itu menggoda orang yang sedang melakukan satu pernikahan. Masya Allah. Maka dikatakan di sana adalah bisa melecehkan setan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga tadi Pak Tarung? Sebagai tameng terhadap musuh-musuhnya Allah. Wa hisnun duna adullahi hasinun. Jadi nikah itu juga menjadi tameng kita. Ya tameng kita ya hawa nafsu kita. Musuh kita itu siapa yang paling menonjol ya? Setan juga. Setan juga. Maka dengan melakukan satu pernikahan ini, kita sekaligus menolong agama, juga bisa membantu untuk menanggulangi musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Gitu. Kalau yang berbicara ulama itu hal sehari-hari yang sudah sering kita dengar, tapi kalimatnya itu membuat kita berbeda, luar biasa. Berbeda. Iya, berbeda. Masya Allah ya. 3 hal. Jadi teman-teman ini bisa kita garis bawahi ya. 3 hal luar biasa yang menjadi pesan Al-Ghazali tentang makna pernikahan. Pertama tadi menolong agama kita ya. Yang kedua tadi melecehkan setan itu dahsyat banget itu. Melecehkan. Dan yang ketiga menjadi tameng terhadap kita dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak Tarung. Ini ada sesuatu yang sedang viral terkait pernikahan ini. Ya, apa itu, Mas? Teman-teman pasti sudah tahu juga. Jadi akhir-akhir ini merebak di ya Allah, apa itu Mas? Tepuk sakinah. Ini fenomena tepuk sakinah ini menarik. Ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang hafal atau yang melakukan pernikahan akhir-akhir ini malah sudah melakukannya juga. Nah, ini ada perdebatan luar biasa tentang tepuk sakinah. Satu kelompok, Pak Tarung merasa ini sesuatu yang sangat membantu mereka memahami tentang konsep pernikahan yang harus dibangun seperti apa. Ada edukasi di situ. Tapi ada juga kelompok teman-teman kita yang lain yang melihat apakah kehadiran tepuk sakinah ini justru tidak menjadi semacam desakralisasi pernikahan. Ya, itu salah satu cara metode mungkin ya Mas Salah satu cara metode agar konsep nikah itu mudah untuk dipahami. Tetapi kadang konsep yang mudah dipahami itu bukan berarti nanti menghilangkan
kesakralan dari ibadah nikah itu sendiri. Iya, sepakat. Sebetulnya kalau pemerintah mau serius untuk memberikan bimbingan pranikah, itu kan harus diberi pemahaman sejak dari awal. Ya, ya. Bukan ketika melakukan ijab kabul kita dianjurkan untuk menghafalkan tepuk sakinah. Itu baik, boleh-boleh saja. Ya. Tapi yang paling penting itu orang sebelum melakukan satu pernikahan, dia harus mampu mengerti tentang konsep nikah itu sendiri. Ya. Harus mempunyai planning, ada blueprint agar ketika terjadi perselisihan antara suami atau istri nanti, karena namanya nikah itu tidak mulus-mulus saja, Mas Hadi. Mungkin di tengah perjalanan itu ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak. Itu kalau sejak awal tidak mempunyai konsep, itu akan orang bisa mengalami guncang hidupnya. Oleh karena itu konsep ini diperlukan untuk menarik kembali ketika pernikahan itu sudah tidak berjalan di rel yang semestinya. Konsep awal itu penting. Tepuk sakinah ini tidak saja diperuntukkan mereka yang baru mau menikah, yang baru mau menikah, tapi menjadi pengingat bagi kita juga. Iya, semuanya. Yang sudah 26 tahun menikah. Iya, betul. Karena meskipun 26 tahun seperti tadi, tidak ada rumah tangga itu yang terbebas dari berbagai macam cobaan ya. Iya, badai. Rumah tangga itu dialami semua. Iya. Bahkan keluarga Nabi pun mengalami. Iya. Cuman tadi itu, kira-kira kalau menurut Pak Tarom, mungkin bisa mengupas tentang isi tepuk sakinah seperti apa, sehingga maksud atau tujuan penciptaan tepuk itu bisa difahami oleh masyarakat, bukan sekedar sebuah tepuk hura-hura yang justru akan memberikan kesan negatif pada sebuah ritual pernikahan yang selama ini dianggap sakral. Iya. Kalau kita melihat isi dari tepuk sakinah ini perlu dipraktekkan ini. Yang digagas oleh pemerintah itu sebetulnya kan di sana ada 5 pilar di dalam membentuk rumah tangga agar rumah tangga itu menjadi sakinah muaranya. Sebelum ke sana Pak Tarom. Iya. Ini mungkin juga nih teman-teman ada juga yang sama sekali belum tahu tepuk sakinah. Coba isinya yang ternyata berisi 5 pilar pernikahan yang ditujukan sebenarnya untuk mengedukasi dan mengingatkan kita betapa pentingnya pilar-pilar ini tetap dijaga dalam perjalanan pernikahan, seberapa panjang pun usia pernikahan. Itu isinya seperti apa saja itu Pak Tarom? Tepuknya gimana? Tepuk sakinah gimana? Tepuk sakinah, berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Itu kalau dikupas Mas isinya Kalau dikupas, kita diciptakan oleh Allah ini memang berpasangan. Sampai diulang 3 kali tadi. Berpasangan. Berpasangan itu artinya di dalam hubungan berkeluarga itu harus berbasis kepada kesetaraan. Kemudian yang kedua itu harus bekerja sama, namanya pasangan. Kemudian yang ketiga itu adalah kesalingan atau resiprokal tadi itu, Mas. Sebelumnya tadi ada janji kokoh ya. Janji kokoh. Pernikahan itu mitsaqon ghalidhon. Mitsaqon ghalidhon itu artinya janji kokoh untuk saling membahagiakan. Maka tidak ada pernikahan yang harus ada bergaining. Apapun yang dilakukan itu harus ada bergaining, Mas. Ada tawar-menawar. Baik itu dilakukan di atas ranjang ataupun di luar ranjang, semuanya pakai bergaining. Karena tujuannya adalah untuk saling membahagiakan. Nah, berpasangan ini sebetulnya kan kita harus memahami bahwasanya hubungan kita ini bukan dihitung dengan cara asimetris atau hegemoni.
tetapi harus dengan kesetaraan, kesalingan, dan juga bekerja sama. Itu azwaj namanya, Dan berpasangan. banyak rusaknya hubungan rumah Iya. tangga itu tadi ya, karena hilangnya hubungan kesetaraan itu ya. Iya, hubungan kesetaraan. Sikap semena-mena dari satu sisi, terutama dari laki-laki yang menganggap posisi perempuan hanya Konco wingking, Nggih. subordinat Nggih. dari sebuah hubungan Nggih, rumah nggih, tangga nggih, gitu nggih, ya. nggih. Lalu yang ketiga, Pak Tarom, Saling saling cinta, saling hormat, saling jaga. Nah, ini kan sebetulnya kan menjadi pondasi sebetulnya. Jadi hubungan berkeluarga itu memang harus dibangun dengan saling mencintai. Karena ini harus kita tanamkan sejak awal. Maka kalau cinta ini sudah hilang, saya sudah pastikan dalam menjalin kehidupan ini akan hampa. Maka ini adalah yang paling pokok adalah saling cinta. Saling Tidak cinta. boleh bertepuk sebelah. Bertepuk sebelah nggak bunyi nanti ya? Nggak Harus bunyi. dua-duanya. Iya, nggak bisa tepuk. Nggak bisa tepuk. Nggak bisa Betul, tepuk. betul. Harus saling cinta. Kemudian saling menghormati. Saling menghormati itu dalam artian kita mempunyai latar belakang yang berbeda, Mas. Ya. Dipertemukan dalam pernikahan. Ya. Kalau ini tidak saling menghormati, maka yang ada mungkin akan terjadi ego yang masing-masing Betul. mengutamakan ego Ya, masing-masing. terkadang kita masih membawa Nggih. diri kita sendiri Iya, ego kuat, dengan ego egonya kita masing-masing. Ya, betul. Kemudian saling menjaga itu ya artinya menjaga diri, baik itu secara lahir Mhm. bertemu maupun secara gaib. Kita harus bisa menjaga diri. Yes. Nah, kemudian saling ridho ini yang paling penting, Mas. Itu masuk pilar keempat. Pak. Bilang keempat, ridho antarodin itu harus memberikan kerelaan. Maka hubungan itu akan bisa berjalan dengan baik kalau didasari dengan saling merelakan. Mas, Maksudnya apa ini, Mas? Saling merelakan, saling ridho. Itu yang dimaksud apa ini kira-kira? saling merelakan itu tadi itu saya katakan kita itu mempunyai latar belakang yang mungkin berbeda jauh, Mas. Kalau kita tidak memahami perbedaan di antara kita, kita juga tidak akan pernah mempunyai pasangan, Mas. Itu juga sebenarnya yang disebut pernikahan ini adalah ibadah paling panjang ya. Paling panjang. Maka Tidak di situ ada perlu batasan. ada Iya. upaya untuk Nggih. saling memahami dan Nggih. akhirnya saling Nggih. ridho Nggih. satu sama lain. Iya, ada satu makal ulama yang Iya. mengatakan man tolaba zauzatan bila aibin bagia zauzatin. Barang siapa yang Iya, mencari pasangan Tanpa bila aib. aibin, tanpa aib, bagia bila zauzatin. Dipastikan pasti dia tidak akan pernah mempunyai pasangan. Oke. Karena pasangan kita itu manusia yang kadang juga melakukan satu kebaikan, kadang juga melakukan satu kesalahan. Ini teman-teman kita masih banyak jomblo itu mungkin yang dipikirkan Kesempurnaan. Dan itu tidak akan mungkin pernah ada. ada satu ustadz mengatakan juga Iya. yang senada itu. Iya, Pak Taro. tidak akan Jadi, pernah ada. kalau kamu mencari suami sebagaimana idealisme yang kamu baca di buku-buku agama, ya sudah kamu nikah saja sama buku gitu. Oke, itu pilar keempat ya, Pak Tarom ya. Iya. Yang kelima tadi apa? Musyawarah. Oke, Musyawarah. Dari setiap apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa melibatkan pasangan kita untuk memberikan satu keputusan. Oke. Tidak bisa putusan itu hanya diambil secara sepihak. Maka di situ musyawarah untuk sakinah itu menunjukkan bahwasanya dengan 5 pilar ini kalau terpenuhi Ya. maka akan tercermin di dalam ketenangan pasangan itu.
itulah sakinah. Jadi ini ternyata teman-teman, ternyata di balik tepuk sakinah. Tepuk sakinah. Itu ada 5 pilar yang menjadi inti penjaga keutuhan rumah tangga kita. Jadi sebenarnya tepuk sakinah ini luar biasa ya. Tapi kalau kita memahami juga kan beberapa komentar teman-teman di medsos yang kenapa harus ada tepuk sakinah gitu loh. Tadi itu seolah-olah ini dianggap sesuatu yang hadir sebagai bentuk hura-hura yang tidak perlu dalam proses pernikahan, apalagi sebuah proses akad nikah yang selama ini selalu hadir dalam wajah yang sakral. Saya pikir gini Mas, metode tadi itu ya? Ya metode, salah satu cara pemerintah mungkin kehabisan cara ya. Ini kan kalau kita melihat tahun 2024 kemarin itu perceraian itu sampai mencapai 400.060 sekian. Masya Allah, sangat perceraian. Memprihatinkan. Iya, maka mudah-mudahan tidak disalahpahami terhadap saya katakan solusi ya ini. Solusi pemerintah yang kehabisan akal untuk menyampaikan pesan sakinah itu yang kayak apa, itu disampaikan secara mungkin humoris, tetapi bisa mengena, maka ya dengan cara itu. Tetapi asal mungkin apa yang disampaikan secara tepuk-tepuk itu tidak hanya bim salabim terus orang bisa memahami, tapi bisa jadi juga karena ya kita tahulah anggaran pemerintah dalam hal ini Kemenak untuk melakukan pembinaan setiap calon pasangan pengantin itu tidak cukup besar ya, sehingga hingga hari ini tidak bisa mengcover semua pasangan. Sehingga pesan-pesan itu perlu dikemas dalam bentuk entertain yang lebih mudah masuk secara santai. Cuman tadi harapannya ini disampaikan dalam forum-forum sebelumnya kan, bukan di forum akad nikahnya gitu. Ya, mestinya idealnya itu ya pranikah Mas. Pranikah itu mungkin ada waktu 1 bulan, 2 bulan, itu memang harus ada training. Kalau memang serius ya itu bukan hanya sekedar tepuk sakinah kemudian dihafalkan kemudian menjadi kenyataan dalam kehidupan, itu jauh. Tapi ini bagi saya sendiri Pak Tarom menjadi sebuah pencerahan, karena awalnya jujur saya sendiri menangkap ketika pertama kali melihat tepuk sakinah itu sebagai bentuk desakralisasi pernikahan. Pernikahan. Awalnya saya memandang seperti itu ketika belum memahami konsep penciptaan tepuk sakinah ini. Maksud tujuan dari tepuk akhirnya sakinah. Saya mengingat juga ke satu karya yang pernah saya buat untuk anak-anak. Tepuk anak soleh ya. Betul. Jadi tahun 1993 saya menciptakan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh itu sudah dihakikan juga. Tepuk anak soleh ini waktu itu banyak dipakai hampir di semua TPA-TPA ya, nyebar di mana-mana. Tapi belakangan banyak sekali kelompok yang menghujat tepuk anak soleh itu karena menganggap tepuk anak soleh ini adalah tepuk yang mengajarkan intoleran. Kenapa begitu? Karena di lapangan tepuk ini berkembang dengan kreativitas guru ngajinya masing-masing. Iya. Ada di bagian akhir itu setelah kafir no itu. Nah, betul. Setelah kalimat tauhid itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam banyak yang nambahi Islam yes, kafir no dan seterusnya. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu yang ini tepuk yang sangat merusak. Karena mengajarkan intoleran. Pertama harus saya katakan tepuk itu saya ciptakan untuk dunia anak-anak. Bagaimana anak-anak itu tetap belajar, mengaji, tapi dunia keceriaannya nggak boleh direnggut. Konteksnya pendidikan. Yang kedua, ketika saya ciptakan nggak ada istilah kafir no, gitu ya. Kalaupun teman-teman nambahi, itu biasanya dalam komunitas mereka di masjid juga sih sebenarnya. Kreativitas. Sehingga itu untuk menjaga keimanan mereka juga. Saya tidak menyalahkan juga ketika mereka ada yang menambahkan. Karena yang mereka maksudkan sebenarnya adalah menjaga tauhid anak-anak. Kafir no itu maksudnya bukan mereka melarang anak-anak untuk
berhubungan dengan saudara-saudaranya non-muslim, tapi menjaga iman itu tidak boleh ada sedikit pun ada penyemangat, kekafiran di dalam itu yang ditolak. Oke. Ternyata sekarang ketemu tepuk sakinah juga diikuti. Dan pasti sama pro kontra tadi. Pasti ada, Mas. Tapi ini malam ini habis silaturahim dengan Pak Torom ini saya menemukan pencerahan itu tadi. Oh, ternyata maksudnya begitu. Hanya mudah-mudahan ini kita berdoa nanti pemerintah melalui Kemenak akan mendapat cukup dana untuk melakukan pembinaan sosialisasi 5 pilar masjid. Betul, sehingga ini bisa disampaikan memang pranikah, bukan saat mau nikah. Iya, bukan saat ijab. Iya, bukan. Keren ya. Tepuk anak soleh ini, tepuk sakinah. Kita sudah mulai memahami konsepnya dan seperti itu teman-teman. Jadi yang kemarin merasa bahwa ini adalah tepuk yang mengkhawatirkan karena dianggap desakralisasi pernikahan itu konsepnya tadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan obrolan kita yang sebentar dan spontan ini tetap memberikan makna. Amin. Yang baik buat kita berdua juga jadi pengingat. Ya, buat teman-teman ini jadi pelajaran yang bagus juga, termasuk para penggemar tepuk sakinah. Terakhir sebagai penutup, Pak Taro mungkin menyampaikan apa quote penutup untuk pertemuan malam hari ini? Saya ingin menyampaikan dari apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Beliau adalah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, la yatimun nusukun nasiki hatta yatazawwaj. Tidak sempurna ibadah seseorang hatta yatazawwaj, sehingga dia melakukan satu pernikahan. Pernikahan ini adalah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini kalau sambung lagi nanti nggak selesai-selesai. Tapi saya merasakan sesuatu yang luar biasa malam hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan banyak hal baru, pencerahan dari obrolan santai kita. Terakhir kita berikan salam untuk teman-teman. Ya, salam El Salima. Satu tekad perjuangan. El Salima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.